Ini puding super besar. Lebih tinggi dari gunung. Untuk memenangkan pertandingan ini, kamu harus menghabiskannya dalam 150 menit. Jika gagal, otakmu akan disedot dan kamu akan menjadi boneka manusia. Tapi untuk Toriko si pelahap, ini mudah saja. Dia memanjat gunung puding dan langsung makan. Satu suapan, 50 kg puding langsung masuk perutnya. Tapi terlalu banyak gula bisa meningkatkan gula darah dengan cepat. Untuk mencegah Toriko kebanyakan gula, Komatsu dengan perhatian menyiapkan 3 makanan penurun gula darah. Dia juga mengoleskan selai dengan rasa berbeda di puding, agar nafsu makan Toriko meningkat, dan mencegahnya bosan. Toriko tidak mengecewakan Komatsu. 2,5 menit kemudian, perut Toriko menggembung seperti bola. Sepertinya akan meledak jika dilihat lebih lama lagi. 150 poin susah payah didapatkan. Sekarang skor tim Toriko hanya terpaut 30 poin dari Green Patch. Selanjutnya, Koko seperti dewa judi. Dia membalik kartu Tropical Vodka senilai 50 poin. Minuman keras ini mengandung 88% alkohol. Orang biasa hanya perlu satu tegukan saja untuk langsung mabuk. Tapi Green Patch meremehkan toleransi alkohol Toriko. Dalam 2,5 detik, Toriko menghabiskan sebotol minuman keras itu. Lalu dia makan keju dan sawi putih untuk menetralkan alkohol. Sungguh luar biasa. Selanjutnya, Koko mengambil kartu akun bulat senilai 70 poin. Sesuai namanya, pohon ek ini menembakkan buah. Seperti peluru saat matang. Buahnya beracun. Jika kamu terkena, kamu akan mati. Tapi untuk Toriko, yang terkuat, di antara 4 raja surgawi, ini bukan apa-apa. Dia lalu menampilkan atraksi menangkap peluru dengan tangan kosong. Saat asap hilang, Toriko telah menangkap semua peluru dengan mudah. Setelah Komatsu memasaknya, Toriko menghabiskannya dalam sekali suap. Skor tim Toriko sekarang 310 poin. Mengungguli Green Patch dengan 90 poin. Tapi Green Patch tidak panik. Malahan, dia melihat kepala Komatsu dan meneteskan air liur. Tanpa keahlian memasak Komatsu yang luar biasa, Toriko tidak mungkin bisa memakan begitu banyak makanan beracun. Dia tidak sabar untuk mencicipi otak Komatsu. Selanjutnya giliran Green Patch memilih kartu. Dia mengambil kartu Giant Rock Rat senilai 70 poin. Dia mengeluarkan pisau dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Lalu memasukkannya ke dalam panci dan memasaknya. 2,5 menit kemudian, Green Patch menyeka mulutnya. 70 poin didapatkan dengan mudah, tanpa sempat merayakan. Selanjutnya adalah Swamp Lizard yang beracun. Hewan ini tidak hanya menjijikkan, tapi juga sulit untuk diproses. Sebasan, lalu memasukkannya ke dalam panci dan memasaknya perlahan. Dengan keahlian memasaknya, Green Patch kembali mendapatkan 150 poin dengan mudah. Kartu ketiga Green Patch adalah Garlic King Crab. Bahan berkualitas tinggi hanya butuh cara masak yang sederhana. Green Patch menyedot daging kepiting, dan 200 poin masuk sakunya. Perbedaan skor kedua tim sekarang 330 poin. Jika tidak ada penyesuaian yang efektif segera, tim Toriko akan tersingkir. Koko berada di bawah tekanan besar. Tetapi Toriko mendorongnya untuk membalik kartu dengan berani. Apapun bahannya, dia bisa memakannya. Setelah berpikir sejenak, Koko membalik kartu berikutnya. Ternyata itu adalah pisang listrik 100.000 volt. Tetapi kartu kedua yang dia balik adalah udang kepiting. Menurut aturan permainan, jika dua makanan berbeda, maka giliran membalik kartu akan jatuh ke tangan lawan. Dengan kemampuan Koko, mustahil terjadi kesalahan serendah ini. Saat semua orang bingung, tanpa mereka sadari, Koko telah menguasai aturan permainan ini. Permainan ini bukan tentang mendapatkan skor tinggi untuk menang. Hanya bertahan sampai akhir yang menjadi kunci kemenangan. Koko ingin menggunakan sisa makanan beracun di lapangan untuk mengalahkan Green Patch. Tapi apakah sesederhana itu? Sebagai bos kasino yang tak terkalahkan, Green Patch sudah menduga rencana Koko. Oleh karena itu, dia sudah memakai lensa kontak tembus pandang sebelum pertandingan. Dia bisa melihat semua poin dan makanan di kartu dengan jelas. Kemudian Green Patch mulai membalik kartu. Pertama, bulu babi raksasa berduri yang mirip otak. Lalu, kentang batu dengan kulit lebih keras dari baja. Terakhir, lemon petir yang lebih menyengat daripada pisang listrik. Tapi Green Patch hanya meremasnya dan memakannya. Skor Green Patch sekarang mencapai 930 poin. Sedangkan tim Toriko masih 310 poin. Tapi itu belum yang terburuk. Selanjutnya, Koko membalik dua kartu berbeda lagi. Sekarang Toriko dan yang lainnya benar-benar gelisah. Tapi Green Patch tidak akan mengalah. Dia kemudian membalik semut laba-laba 40 poin, kerang gelembung 20 poin, dan udang windu emas 200 poin. Setelah memakan semua bahan ini, skor Green Patch mencapai 1190 poin. Perbedaan skor yang sangat besar membuat Green Patch yakin akan kemenangan. Dan selanjutnya giliran Koko untuk menyerang balik. Kartu pertama, dia membalik kepiting kura-kura 30 poin.
Toriko bersiap dan melancarkan 17 pukulan paku berturut-turut, membuat kepiting itu ingin pulang mencari ibunya. 2,5 menit kemudian, sepiring daging kepiting yang harum disajikan. Toriko melahap semuanya dan hanya mendapat 30 poin. Sekarang hanya tersisa sekitar 10 kartu di atas meja. Untuk menyamakan skor, keajaiban harus terjadi. Koko melanjutkan membalik kartu. Ternyata itu adalah kentang beracun. Ini benar-benar buruk. Racun kentang ini bahkan 100 kali lebih kuat dari paus fugu. Orang biasa akan langsung pingsan hanya dengan menciumnya. Koko terlihat muram. Demi nyawa Toriko, dia memilih kartu Raja Hantu nomor 10. Bom Cherry. Cherry ini jangan dimakan. Sedikit saja gangguan akan menyebabkan ledakan dahsyat. Kekuatannya setara dengan bom atom Hiroshima. Karena Koko telah membalik 2 kartu yang salah berturut-turut. Giliran sekarang ada di tangan Green Patch. Dan kali ini dia membalik. Panda Iblis 250 poin. Tetapi untuk menghemat energi, kartu kedua Green Patch adalah keju biru. Tak perlu kujelaskan rasanya, kan? Orang biasa akan langsung pingsan hanya dengan menciumnya. Mungkin hanya kakak dubbing yang bisa melawannya. Sekarang giliran Koko lagi. Total skor kartu yang ada di lapangan hanya 360 poin. Koko tidak punya pilihan lain. Tanpa ragu, dia berturut-turut membuka 2 kartu Panda Iblis. Komatsu, sesuai aturan, jika memakan 1 kartu Raja Iblis, bisa menukar 1 kartu dengan skor tertinggi di tangan lawan. Bisakah Toriko mengalahkan monster mengerikan ini? Ini adalah panda paling ganas di dunia. Mata panda itu hampir copot. Saat Komatsu bersorak untuk kemenangan, Koko mengatakan kepadanya bahwa pertarungan belum berakhir. Panda yang tumbang berdiri kembali. Matanya penuh amarah. Olahannya di tubuhnya juga melepaskan kekuatan amukan. Toriko juga merasakan kengerian lawannya. Meskipun mengalahkan panda, stamina Toriko juga sudah mencapai batasnya. Napasnya yang terengah-engah terdengar jelas. Komatsu buru-buru membuat lumpia dari daging panda untuk memulihkan stamina Toriko. Setelah berhasil memakan bahan Raja Iblis, skor tim Toriko bertambah 250 poin. Dan mereka mendapat kesempatan untuk menukar bahan dengan Livebearer. Koko tanpa ragu memilih kepiting bawang putih yang lezat dan memiliki skor tertinggi. Tapi dia tidak menukar kartu sampah 10 poin. Melainkan ia memilih whisky 50 poin. Namun ia mabuk agar bisa memenangkan pertandingan. Tetapi dengan petunjuk dari bahan penghilang mabuk yang diberikan Komatsu kepada Toriko sebelumnya. Alkohol 83 derajat bukanlah apa-apa bagi Livebearer. Ia langsung menghabiskannya. Namun, semua ini sudah diperhitungkan oleh Koko. Sekarang tersisa 8 bahan di lapangan. Totalnya hanya 310 poin. Bahkan jika Toriko memakan semuanya, dia tidak akan bisa mengejar. Satu-satunya cara adalah memakan bahan Raja Iblis terakhir. Dan mendapatkan kesempatan lagi untuk menukar bahan. Meskipun Cherry Nitro ini terlihat kecil, sedikit saja stimulasi akan menghasilkan ledakan sekuat bom atom. Bisakah Toriko benar-benar memakannya? Ini adalah mesin slot 1000 muka terbesar di dunia. Ia memiliki ribuan pola berbeda. Setelah diaktifkan, kecepatan putarannya akan mencapai 30.000 kali per detik. Untuk bisa menang, kecepatan tangan harus mencapai kecepatan cahaya. Karena mesin slot akan berputar semakin cepat. Hanya jika setiap baris memiliki pola yang sama, Anda bisa memenangkan hadiah utama kasino. Barusan, Toriko mengeluarkan kartu hitam gourmet dengan saldo tak terbatas. Dengan sekali gesek, dia dengan mudah mengeluarkan 1 miliar koin emas. Setiap koin ini bernilai 100.000. Tidak hanya bisa digunakan untuk berjudi, rasanya juga sangat istimewa. Melihat Toriko menikmati makannya, Komatsu pun tak tahan untuk ikut memakannya. Rasanya persis seperti koin coklat yang dia makan saat kecil. Sedangkan Koko lebih rendah hati. Dia hanya menukar 1 koin emas. Tapi koin ini bernilai 10 juta. Toriko sampai ngiler melihatnya, namun Koko mengatakan koin ini tidak untuk dimakan, karena dia akan menggunakan koin ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Kemudian Koko dan yang lainnya pergi ke mesin slot. Dia memasukkan koin emas bernilai 10 juta itu perlahan. Detik berikutnya, semua sisi mesin slot mulai berputar. Kecepatannya membuat Komatsu tercengang. Orang biasa tidak bisa melihat pola apa yang ada di atasnya. Koko tersenyum kecil, lalu dia mengarahkan penglihatannya ke mesin yang berputar cepat. Pola yang tadinya membingungkan, sekarang di matanya seperti gerakan lambat. Koko tidak ragu sedikit pun. Dia langsung menekan tombolnya. 1 paha ayam, 2 paha ayam, 3 paha ayam. Dengan munculnya pola paha ayam yang sama, di garis lurus yang sama, penonton yang menonton mulai bersemangat. Semakin lama, mesin slot berputar semakin cepat. Toriko mengingatkan Koko untuk berhati-hati. Tapi Koko tetap tenang. Dia tetap tenang. Kecepatan tangannya malah semakin cepat.
Dengan ekspresi terkejut Komatsu, putaran akhirnya sampai pada putaran terakhir. Koko sedikit mengernyit, lalu dengan tegas menekan tombol. Paha ayam lagi, berhasil. Kasino langsung dipenuhi sorak-sorai. Orang-orang ini bahkan lebih senang daripada jika mereka sendiri yang menang. Karena ini adalah pertama kalinya. Sejak kasino gourmet didirikan, seseorang memenangkan hadiah utama. Namun Koko tidak tertarik pada hadiah utama. Seperti yang diduga, tindakan mereka telah menarik perhatian kasino. Staf memutar ulang rekaman CCTV barusan. Mereka curiga Koko dan yang lainnya berbuat curang. Tetapi mereka tidak menemukan kecurangan apapun. Jika mereka terus bermain seperti ini, kasino akan segera bangkrut. Sementara itu, dalang di balik layar yang mendengar kabar tersebut, Bos Kairan, perlahan berdiri. Atas kedatangan dua anggota terkuat dari 4 Raja Surgawi, ia bahkan sampai meneteskan air liur. Karena Komatsu dan yang lainnya menang terlalu banyak, pihak lawan hanya bisa mengganti hadiah uang dengan bahan makanan terbaik. Lagi pula, di dunia kuliner, bahan makanan terbaik seringkali lebih berharga daripada uang. Melihat bahan makanan yang menumpuk seperti gunung, Toriko sudah tidak sabar untuk makan. Tapi saat itu, staf kasino menemui Koko. Ia mengundang mereka semua ke ruang VIP. Karena di sanalah surga yang sebenarnya. Koko tersenyum tipis. Semua sudah sesuai rencananya. Mereka mengikuti staf menuju sebuah lukisan. Saat ia menekan tombol tersembunyi, sebuah pintu rahasia muncul di hadapan mereka. Hanya dengan melewati pintu ini, mereka bisa sampai ke ruang VIP. Menurut anak buah yang memimpin, di ruang VIP, taruhan terkecil adalah nyawa. Saat anak buah itu membuka tirai, tiba-tiba seorang pria muncul. Pria itu menutup mulutnya dan berlutut kesakitan di depan Komatsu. Komatsu hendak membantunya, namun sedetik kemudian tubuh pria itu berubah menjadi ungu tua. Jelas itu adalah reaksi keracunan. Saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat hal yang lebih menegangkan. Seorang pria berjalan di atas jembatan kayu di kolam yang penuh hiu. Jika ia sampai terjatuh, ia akan menjadi santapan hiu. Namun para penonton tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Malah, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Di sisi lain, ada pertunjukan memotong semangka. Hanya saja semangka ini bukan semangka biasa, melainkan semangka pemakan manusia. Ada juga yang berlomba lari dengan banteng bermata 3. Jika tertangkap, tubuhnya pasti akan lebam. Dan orang-orang ini adalah taruhan di meja judi. Mereka semua memiliki hutang yang besar, dan hanya bisa mencoba menjadi kaya dalam semalam dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bertaruh, sepedanya mungkin tidak berubah jadi motor, melainkan kursi roda. Kemudian, anak buah itu membawa mereka ke meja judi. Di atas meja terdapat blueberry beracun. Setiap tangkai blueberry ini memiliki 10 buah, tapi hanya satu yang beracun. Turannya mirip dengan Russian roulette. Kemudian, staf kasino meminta Koko untuk mencobanya. Koko tersenyum tipis. Ini sama sekali bukan tantangan baginya. Karena ia sendiri memiliki atribut racun, ia sudah kebal terhadap semua racun. Saat hendak pergi, ia dipanggil oleh bos kasino kuliner, Lefebvre. Ia mengundang Toriko dan yang lainnya ke area SVP yang lebih eksklusif. Yang terlihat adalah laboratorium yang mengerikan. Taruhan di sini meningkat dari bahan makanan menjadi ingatan. Di era kuliner hebat, tidak ada yang lebih berharga daripada ingatan tentang bahan makanan. Jika menang, akan mendapatkan informasi apapun yang diinginkan. Jika kalah, harus menyerahkan semua ingatan yang berhubungan dengan kuliner. Untuk mendapatkan bawang putih meteor, Toriko menerima tantangan Lefebvre untuk mencari bahan latihan yang diminta Ichiryu. Kedua belah pihak bergantian membuka 2 kartu. Setiap kartu berisi 1 jenis makanan dan poin yang sesuai. Pihak dengan poin tertinggi menang. Koko dengan mudah meraih 3 kemenangan beruntun berkat kemampuan supernya. Tapi ia hanya memilih makanan biasa dengan total 40 poin. Sedangkan Lefebvre hanya dengan memakan cacing sosis langsung membalikkan keadaan. Lalu ia memakan jamur King Oyster wajah manusia bernilai 70 poin untuk memperlebar keunggulan. Terakhir adalah melon telur bernilai 100 poin. Saat dibelah, isinya meleleh. Live menelannya 2 kali dan langsung memperlebar jarak menjadi 180 poin. Koko akhirnya menyadari kalau lawannya, sama seperti dirinya, bisa mengenali semua kartu di meja. Menghadapi situasi yang kurang menguntungkan ini, dia menambahkan akon rebus sirup 70 poin untuk membalikkan keadaan. Namun, duel sesungguhnya baru saja dimulai. Ia kembali memperlebar jarak menjadi 130 poin. Dan giliran terakhirnya, ia memilih garlic crab 200 poin. Menghadapi perbedaan skor yang begitu besar, Toriko dan yang lainnya harus membalikkan keadaan.
Setiap giliran selanjutnya sangatlah penting. Namun, Koko malah membuat kesalahan di saat genting seperti ini. Dan Live memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memperlebar jarak. Sekarang kartu di meja sudah hampir habis. Toriko memohon Koko untuk membalik kartu bernilai tinggi. Apapun bahan makanannya, ia akan memakannya. Tapi Koko kembali membuat kesalahan. Ternyata ia telah menemukan inti dari permainan ini. Permainan ini bukan hanya tentang nilai poin. Bertahan hidup adalah kunci kemenangan. Beberapa kartu di meja adalah makanan beracun. Taktik Koko adalah membuat Live mengambil makanan beracun dan menyerah. Tapi sebagai pria yang tak terkalahkan dalam 214 pertandingan berturut-turut, Live telah membaca niat dan kelemahan Koko. Saat ini hanya tersisa 9 jenis kartu. Dan perbedaan skor telah mencapai 850 poin. Koko tampak serius. Untuk membalikkan keadaan, hanya ada satu kartu ini. Panda, ini adalah kartu Raja Iblis. Setelah memakannya, bisa menukar satu kartu lawan. Tapi dengan syarat Toriko harus mengalahkan hanya Panda. Sejauh ini, belum ada yang bisa lolos hidup-hidup dari mulutnya.